Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita dalam kesempatan kali ini ya, kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar pendidikan teman-teman ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman, yang mana ini ada aturan terbaru ya, ini mengenai tes kemampuan akademik ya, atau disingkat dengan TKA. Nah, ini tentunya bagi siswa ya di tahun 2025 ini ya, kita nggak tahu nanti pelaksananya di tanggal berapa. Cuma nanti kita akan coba untuk memberikan informasi teman-teman ya. Jadi salah satu hasil dari TKA itu nanti bisa digunakan untuk salah satu syarat untuk penerimaan murid baru ya, tentunya di tahun 2026 nanti. Nah, sini nanti teman-teman untuk TKA atau tes kemampuan akademik nanti ini dilakukan di jenjang SD ya, SMP, SMA, dan SMK. Nanti juga di sini ada contoh sertifikatnya teman-teman ya. Jadi nanti hasil dari TKA ini nanti bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Salah satunya adalah penerimaan murid baru. Nanti kita akan lihat teman-teman ya, ada mata pelajaran apa yang diujikan, terus kelas berapa sih diujikan, bentuk sertifikatnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti teman-teman kita akan membahas di sini ya. Jadi ada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini di nomor 9 tahun 2020. Ini tentang tes kemampuan akademik. Ini mungkin yang ditanyakan adik-adik juga ya. Ini kan saat ini sedang musim penerimaan murid baru, yaitu apakah ada tes ini, ada tes kemampuan akademik apa tidak. Nah, terus untuk tahun depan ya, mungkin ini bisa dijadikan salah satu acuan ya, untuk digunakan salah satu syarat untuk penerimaan murid baru. Ini kalau kita lihat di dalam ini teman-teman ya, di dalam pasal 13 ya. Nah, dalam pasal 11 ini dijelaskan bahwa hasil TKA ya, ini untuk yang SD, nah ini dapat menjadi salah satu syarat dalam seleksi penerimaan murid tahun baru. Ini ya, sebagai seleksi penerimaan murid baru untuk SD. Untuk SMP ya, ini juga bisa menjadi salah satu syarat untuk jalur seleksi untuk nanti yang mau ke SMA atau SMK. Untuk yang SMA, nah ini juga bisa digunakan nanti untuk salah satu syarat untuk penerimaan di mahasiswa baru atau jenjang pendidikan yang tinggi, ataupun bisa juga untuk ini ya, hasil TKA dapat dimanfaatkan untuk keperluan seleksi akademik lainnya ya. Ini mungkin ya kurang lebih sejenis UN teman-teman ya. Nanti juga ada sertifikatnya ya, nanti juga ada sertifikatnya seperti ini. Jadi ada hasilnya ya, jadi ada sertifikat dari tes kompetensi akademik. Nah, kita nanti akan bahas teman-teman ya, kira-kira yang diujikan itu kelas berapa saja, terus mata pelajarannya apa yang penting. Apakah kalau UN itu kalau tidak salah kemarin ada 4 ujian ya, kalau ujian nasional. Ini kalau TK itu nanti berapa mata pelajaran, terus di kelas berapa, dan lain sebagainya itu ya. Kita lanjutkan teman-teman untuk peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 9 tahun 2020 tentang tes kemampuan akademik ya. Ini mungkin bagi teman-teman yang belum dapat surat edarannya, untuk yang belum dapat peraturannya, nanti seperti biasa ya, teman-teman bisa kunjungi di mastiokade.com. Di sini kita sudah mengupload ya untuk informasi terbaru ya. Nanti teman-teman bisa cek di semua berita, atau mungkin teman-teman nanti bisa cek di sini ya. Nah, nanti di sini. Nah, di sini nanti ada surat peraturan ya. Jadi ada peraturan dari Menteri Pendidikan nomor 9 tahun 2025 ini tentang tes kemampuan akademik atau TKA itu ya. Nah, di sini kita akan coba cek ya. Jadi apa yang dimaksud dengan TKA itu apa sih? Nah, ini kalau kita lihat di sini, nah ini kita cek dulu teman-teman ya. Jadi apa yang dimaksud dengan TKA ya. Jadi tes kemampuan akademik ya, ini yang selanjutnya itu disingkat dengan TKA. Ini adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu. Ya, jadi tidak semua mata pelajaran tentunya yang diujikan ya. Terus berikutnya di sini nanti untuk jalur pendidikan formal ya, terus ada pendidikan non formal, terus ada pendidikan kesetaraan. Nah, terus uji kesetaraan adalah proses asesmen yang menyatakan bahwa hasil pendidikan non formal dengan pendidikan formal serta pengakuan hasil pendidikan informal sama dengan pendidikan formal ya. Terus ada juga pendidikan khusus, pendidikan informal, dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa cek di bagian sini. Nah, kita akan fokus kepada inti-intinya saja. Nah, ini ada prinsipnya: kejujuran, kerahasiaan, akuntabilitas. Terus kita akan lihat di tujuannya. Sebenarnya apa sih tujuan dari TKA itu? Ya, tujuannya adalah untuk memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik. Jadi ini adalah tujuan pertamanya.
Yang kedua adalah untuk menjamin pemenuhan akses murid pendidikan non-formal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar. Nah, poin 3, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian berkualitas dan memberikan bahan acuan, pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Gitu ya. Terus untuk penyelenggaranya ya, jadi TKA ini diselenggarakan oleh kementerian-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Ini baik di bidang agama, di pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Gitu ya. Terus ini tidak kita bahas, ini untuk tugas-tugasnya di di masing-masing daerah. Nah, kita akan cek ya untuk pelaksanaan TKA. Pelaksanaan TKA itu adalah satuan pendidikan yang terakreditasi. Ya, jadi bagaimana yang belum terakreditasi? Jadi bagi satuan pendidikan yang tidak terakreditasi nanti menginduk pada satuan pendidikan pelaksana TKA. Ya, ini sama kalau mungkin teman-teman masih mengenal ANBK ya, itu jadi ada yang menumpang, jadi bahasanya seperti itu. Nah, ketentuan mengenai pelaksana TKA dan satuan pendidikan yang menginduk pada satuan pendidikan pelaksana TKA ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan TKA. Jadi nanti pasti ada pedoman penyelenggaraannya. Terus untuk ini sarpas yang harus dimiliki ya. Jadi harus ada komputer, listrik, jaringan internet. Nah, terus petugasnya ini nanti ya sama dengan UN teman-teman ya, atau sekarang ada AN ya. Jadi ada ANBK ya, kalau dulu ada UN ya. Di sini ada pelaksana tugas TKA itu terdiri adalah proktor dan teknisi. Ini untuk pelaksanaannya. Nah, ini terus ini jika tidak memiliki ya, ini dapat nanti menggabung ya. Jadi istilahnya menggabung. Teman-teman yang pelaksana ANBK sudah paham bagaimana caranya ya. Nah, ini yang penting adalah sini ya, peserta TKA-nya. Nah, jadi TKA ini dapat diikuti oleh murid jalur pendidikan formal, pendidikan non formal maupun pendidikan informal. Nah, murid sebagai dimaksud pada ayat 1 ini wajib terdaftar dalam sistem basis data yang dikelola oleh kementerian. Mungkin kalau sekarang ada Dapodik ya, ada EMIS. Terus peserta TKA dari jalur pendidikan formal ya terdiri atas ini ya. Jadi nanti kelas yang diujikan untuk TKA itu adalah murid kelas 6 di SD atau MI sederajat. Terus murid kelas 9 ini untuk SMP atau MT sederajat, dan murid kelas 12 ya untuk SMA, SMK, MA sederajat ya. Jadi artinya ini ya kurang lebih seperti UN teman-teman ya. Jadi ada seperti UN itu ya. Nanti kalau untuk yang non formal ya, nah ini sama, non formal ada kelas 6 atau paket A, paket B, paket C, dan seterusnya. Terus berikutnya teman-teman di sini, nah ini untuk murid sebagai dimaksud pada ayat 1 ini dikecualikan bagi murid yang berkebutuhan khusus penyandang disabilitas yang memiliki hambatan intelektual, gitu ya. Nah, yang menarik adalah di sini teman-teman ya. Jadi untuk mata pelajarannya, jadi apa sih yang diujikan nanti dalam TKA? Itu adalah mata ujian TKA untuk SD atau SMI atau program paket A, ya, dan SMP. Jadi untuk SD dan SMP teman-teman di poin 1 ini SD dan SMP yang diujikan itu hanya 2 mapel saja, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Ini untuk yang SD sederajat, SD SMP ya, SD SMP sederajat. Nah, sedangkan untuk SMA atau SMK paket C ya, sederajat, di sini ada 4 mata pelajaran. Nah, ini sudah persis dengan UN teman-teman ya. Kalau 4 mata pelajaran ini, seingat saya UN dulu juga 4 mata pelajaran. Nah, itu ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada bahasa Inggris, dan mata pelajaran pilihan. Nanti untuk mata pelajaran pilihan nanti mesti nanti akan ditetapkan dalam bentuk pedoman penyelenggaraan. Nanti ada pedomannya lagi. Ya ini ya. Jadi nanti siap-siap bagi yang mau siap-siap untuk yang SMA dan SMA sederajat ya. Jadi nanti ada 4 mata pelajaran yang akan diujikan untuk tes kemampuan akademiknya. Ya. Nah, berikutnya untuk hasil tes kemampuan akademik yang di sini ya. Nah, ini nanti di hasil TKA disamakan dalam bentuk nilai dan capaian TKA. Nah, bentuknya nanti ada sertifikatnya, nanti kita cek di bawah. Ini enggak penting. Terus di pasal 13, lah ini yang penting teman-teman, ini yang saat ini ya. Saat ini kan ada penerimaan murid baru. Mungkin kalau kita kasih contoh di Jatim ya, misalkan di spbjatim.net, ini sekarang kan proses penerimaan murid baru. Nah, ternyata untuk TKA ya itu nanti juga bisa digunakan. Di pasal 13 dijelaskan bahwa hasil TKA untuk SD, nah ini dapat menjadi salah satu syarat dalam seleksi penerimaan murid baru untuk jenjang SMP sederajat. Ya, khususnya untuk apa Pak? Untuk jalur prestasi. Nah, ini ya. Nah, sedangkan untuk TKA, hasil TKA untuk SMP sederajat
ya nanti bisa digunakan salah satu syarat ya dalam seleksi penerimaan murid baru untuk jenjang SMA atau SMK di jalur prestasi gitu ya. Terus untuk yang SMA MA ya, nah ini nanti bisa digunakan untuk salah satu syarat ya atau sebagai pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa baru pada jenjang pendidikan tinggi itu ya. Terus di sini juga dijelaskan TK itu juga hasil TK ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan seleksi akademik lainnya gitu ya. Nah ini terus beberapa, nah ini ada sertifikatnya juga teman-teman ya. Kalau kita lihat sertifikatnya nanti ada langsung dari kementerian. Terus ini nanti kita cek untuk contoh sertifikatnya. Nah, ini ya kita cek untuk contoh sertifikatnya itu seperti apa sih untuk TKA itu. Nah ini ya di lampiran. Nih di lampiran. Nah ini ada sertifikat hasil TKA ini untuk di jenjang SMA atau MA. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ini langsung dari kementerian ya. Jadi hampir sama teman-teman ya dengan UN. Atau mungkin ini malah kita kembali ke UN lagi ya, ke ujian nasional. Ya di sini ada ini ya logonya kementerian. Terus ada sertifikat hasil tes kemampuan akademik ya di sini. Nah, terus ada berdasarkan peraturan dan seterusnya. Di sini ada nama kalian, terus ini yang di sini ada mata pelajarannya. Ini tadi yang 4 mata pelajaran itu untuk SMA sederajat teman-teman ya. Jadi ada 3 mata pelajaran apa tadi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya tadi ya kayaknya 3 mata pelajaran sama tambah mata pelajaran pilihan. Nah ini ya. Nah terus untuk yang di jenjang ini di jenjang SMA SMK. Nah ini juga sama ya, jenjang SMA SMA nanti ada sertifikatnya. Terus yang terakhir ini contoh sertifikat untuk jenjang SD SMP ya. Kalau SD SMP kan hanya 2 mapel tadi ya. Nah ini seperti ini adalah hasil atau sertifikat untuk hasil tes kemampuan akademik ya gitu teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman sekali lagi yang belum dapat peraturan nomor 9 tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik, nah teman-teman bisa cek aja di masdiukadea.com ya. Di sini kita sudah mengupload untuk mengenai tes kemampuan akademik bagi siswa di tahun 2025 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.